Berikutnya Pak Zainal Arifin Mohtar, saya persilahkan. Waktunya juga 7 menit. Ini Pak Bambang persis ini 7 menit. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia, saya tidak akan mengulang beberapa hal yang sudah disampaikan oleh yang sebelumnya. Saya menambahkan juga, saya akan tambahkan di sini tentu saja karena terakhir keterangan ini saya buat adalah ketika di awal, bukan jadi waktu masih sebelum dismiss. Jadi tentu saja keterangan ini saya harus perbaiki setelahnya. Saya akan tambahkan beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Mohon izin yang mulia. Yang pertama, izinkan saya menganalisis secara sederhana soal legal standing. Menurut saya, legal standing ini ada baiknya kita balik ke filosofi dasar kenapa kemudian diadakannya lembaga pemantau, dan kemudian kenapa lembaga pemantau itu bisa ikut untuk menjadi pihak. Sebenarnya kalau kita lihat kan dasarnya itu adalah apakah dia melakukan pemantauan. Pada dasarnya itu tidak bicara soal wilayah, apalagi karena keserentakan itu mengakibatkan relevansi memisahkan antara pemantau tingkat 1, tingkat 2 itu menjadi lemah sekali. Karena pemilunya sama. Mungkin ada baiknya yang mulia ditanyakan saja kepada lembaga visi Nusantara ini, apakah ketika melakukan pemantauan, mereka juga melakukan pemantauan, orang-orangnya turun untuk melakukan pemantauan di wilayah Banjarbaru. Secara sesederhana itu, karena menurut saya, esensi adalah pada pemantauannya. Yang kedua, saya harus sampaikan bahwa saya penganut substance over form. Dalam kondisi tertentu menurut saya, khususnya yang begini yang mulia, secara substansi dia melakukan pemantauan. Maka formalitas soal didaftarkan di mana harusnya tidak menjadi bagian yang penting untuk menjadi pertimbangan untuk menolak legal standing. Itu yang pertama yang mulia. Yang kedua, soal pilkada calon tunggalnya. Kan kalau kita mau lacak, saya tidak akan mengulang beberapa hal, tapi kalau saya ingin jelaskan sebenarnya alasan KPU termohon itu kan pada 1774 sebenarnya, ya 2024, yang menyebutkan kalau surat suara dicoblos pada satu kolom, maka kemudian bla bla bla, saya kira kita semua sudah tahu itu. Nah, ada dua hal yang saya mau jelaskan dan berkaitan dengan ini. Yang pertama, harus diingat bahwa yang namanya pemilu itu adalah pemilihan. Harus ada yang dipilih. Kalau kandidatnya cuma satu, nggak ada pilihan itu. Itu penetapan namanya kalau cuma satu. Pemilihan itu adalah ada pilihan selain pilihan ya sekurang-kurangnya 2. Itu sebabnya kenapa saya agak heran ketika membaca peraturan nomor 1774 ini, keputusan KPU nomor 1774 ini, ketika dibaca seakan-akan kalaupun 2 ini yang berlaku. Mustahil 174 ini berlaku kalau pilihannya cuma 2. Karena sudah nggak mungkin. Apalagi dalam kasus seperti ini ya, dalam kasus dikaitkan dengan kasus Banjarbaru. Mustahil dibaca demikian. Kenapa mustahil dibaca demikian? Ya karena pada dasarnya dia menghilangkan esensi pemilihan. Coba dibayangkan yang mulia, saya coba contoh sederhana saja. Kalau mau diterjemahkan menggunakan ini, kita contohkan ada 1000 populasi. 999 orang memilih pasangan nomor 2, calon nomor 2, hanya 1 orang memilih pasangan nomor 1, tetap saja nomor 1 dimenangkan. Pemilihan macam apa yang mau dibawa ketika 99,999% orang tidak setuju dengan itu, tapi tetap saja diambil 1 orang. Kita sedang merusak esensi pemilihan jika mempertahankan hal-hal seperti ini. Yang mulia. Jadi membaca 1774 menurut saya tidak mungkin dibaca dalam kondisi 2 pemilihan seperti di kasus Banjarbaru. Ketika pilihannya tinggal 1, calon tunggal. Yang kedua,
Kenapa harus dibaca seperti itu? Membaca pasal itu memang harus dibaca secara hati-hati. Ini mirip misalnya, walaupun tentu secara filosofi setiap yang namanya permisalan itu pasti ada simplifikasi di dalamnya. Kita paham betul itu. Ini mirip misalnya aturan soal siapa pemenang pemilu, presiden. Yang presiden terpilih kalau memenuhi 50% plus 1 tersebar di 50% plus 1 jumlah provinsi, masih sekurang-kurangnya 20%. Kalau dibaca itu letterleh begitu saja, jangan-jangan ketika dua kandidatnya pun, jangan-jangan orang menyimpulkan bahwa tetap harus diulang. Itu sebabnya ada putusan MK seingat saya waktu itu yang meneguhkan, mengatakan bahwa nggak bisa dibaca begitu. Kalau single 1 lawan 1, ya sudah. Pasal ini nggak bisa dibaca sebagai sebuah prasyarat yang sama. Nah itu maksud saya, 1774 pun sebenarnya harusnya bisa dipikirkan dengan cara yang sama. Nah, yang ketiga yang mulia, kalau begini, boleh tidak kan KPU mengeluarkan keputusan macam ini? Saya meyakini, hakul yakin, dalam buku saya juga saya tuliskan, bahwa yang namanya KPU itu memang adalah lembaga yang bersifat self-regulatory body. Jelas itu, clear. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Dalam hal apa, dia melaksanakan kewenangannya dan ada kekosongan. Tapi harus diingat yang mulia, self-regulatory body itu hanya bekerja kalau dia tidak menyalahi tujuan dari kewenangan yang dijalankannya. Tujuan yang dia jalankan itu adalah melakukan pemilihan. Kalau dia mengatur dengan cara seperti ini, dia menghilangkan esensi pemilihan. Kalau diterapkan yang ini di kasus Banjarbaru. Waktunya dipersingkat Pak Sena. Begitu yang mulia. Jadi saya kira secara sederhana saya cuma ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan ini benar. Saya di dalam keterangan saya mengutip deklarasi hak asasi manusia yang mengatakan tetap yang namanya pemilihan itu harus fair. Ini menurut saya bukan rezim pemilihan, ya, dan karenanya memang harus dibalikkan ke jalan yang benar. Saya tutup dengan cara NU saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlinya NU ini.